Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa 'idul muslimin. Wa min salafis salih anna al-khutbata fiha makana rak'atain. Fa idza sa'ida al-khatib al-minbar wa shara'a bil-khutbah فلا يتكلم أحدكم فقد ورد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب بلغ الموت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعداها لرضائه زهرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Adil dengan menghindarkan diri dari kezaliman dan berusaha mendekatkan segala keputusan kita pada keadilan. Walaupun itu bukanlah perkara yang sulit, sesungguhnya demikianlah perintah Allah dan Rasul. Adil adalah kata sifat yang dapat dimaknai dengan bertindak sebagaimana mestinya, tidak berat sebelah dan tanpa keberpihakan. Adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya, baik hak itu bersifat ganjaran bagi yang berjasa maupun hukuman bagi yang bersalah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kata adil dalam bahasa Indonesia seolah tinggal kenangan. Bagi bangsa ini sekarang adil terkesan mewah dalam realita kehidupan. Popularitas kata adil pada saat ini masih jauh berada di bawah kata Android, iPhone, caleg, partai, dan lain sebagainya. Begitu pula adanya berbagai lembaga yang berkutat dalam hal keputusan dan keadilan sama sekali tidak dapat memposisikan kata adil pada tempatnya. Bahkan terkesan membelokkan makna adil itu sendiri. Padahal adil adalah barang murah. Adil tidak perlu dibayar mahal seperti halnya shortkurs atau studi S1, S2, S3. Karena potensi adil selalu terkandung dalam diri tiap insan sebagai pengejawantahan sifat Allah Subhanahu wa taala al-adil. Adil adalah kekayaan alami yang terkandung dalam diri setiap individu yang hanya memerlukan modal kemauan saja untuk menghadirkan adil bagaikan barang tambang dalam bumi Indonesia yang telah lama tersedia. Bahkan semenjak bumi pertiwi ini belum dinamai Indonesia, kemauan adalah kunci membuka gudang keadilan. Oleh karena itu, dalam usaha merealisasikan potensi adil yang terkandung dalam diri individu, inilah perlu latihan dan pembiasaan. Adil harus diterapkan dalam lingkup kehidupan paling kecil, dari individu, keluarga, dan dari pemerintahan tingkat RT hingga tingkat pusat, sehingga para bapak bangsa ini menjadikan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu dari Pancasila sebagai dasar negara. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian keadilan menjadi salah satu basic struktur yang harus ada di Indonesia. Dengan bahasa lain, keadilan merupakan masalah usuliyah yang keberadaannya sudah merupakan barang pasti yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Apabila bangsa ini ingin lestari, bukankah demikian peringatan Allah kepada Nabi Daud yang terdapat dalam surat As-Sad ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Allah berfirman, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah putusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Sudah jelas hadirin, kiranya janji Allah dalam ayat tersebut bahwa keadilan adalah syarat mutlak seorang pemimpin, karena keadilan yang akan menentukan arah keberlanjutan sebuah bangsa. Demikian penting keadilan sehingga ada sebuah cerita tentang seorang darwis sufi yang dimintai pendapat tentang pemimpin yang zalim. Sa'di bercerita Al-Kisah, seorang raja yang zalim berkenan memanggil seorang darwis ke istananya untuk beri nasihat. Ketika sufi itu datang, raja zalim berkata, berikan aku nasihat. Amal apa yang paling utama untuk aku lakukan sebagai bekalku di akhirat nanti? Sang darwis menjawab, amal terbaik untuk baginda adalah tidur. Raja itu keheranan, mengapa? Karena ketika tidur, jawab sufi itu, baginda berhenti menzalimi rakyat. Ketika baginda tidur, rakyat dapat beristirahat dari kezaliman. Namun manusia adalah insan yang sering lalai dan mudah tergoda dengan berbagai buju rayu syaitan yang menyesatkan.
Karenanya hampir dalam setiap langkah kehidupan ini kezaliman hadir menggantikan posisi keadilan. Begitulah sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati salatiluhum kal asad wa zarahum kal dhib wa gadaihim kal kalb wa sa'irin nasi kal aghnam fa kaifa ya'ishu ghanam min al asad wal dhib wal kalb." Kata Rasulullah, akan tiba satu waktu kepada umatku, penguasanya seperti singa, para menterinya seperti serigala, dan hakim-hakimnya seperti anjing. Sementara itu umat kebanyakan bagaikan kambing. Bagaimana bisa kambing hidup di antara singa, serigala, dan anjing? Apakah maksud penguasa seperti singa dalam konteks hadis itu, hadirin? Tidak, singa tidak ditafsirkan dalam hadis ini bukan hal keberanian, tapi dalam hal kerakusannya. Singa selalu saja memburu makanan dan demi kepentingan pribadi dan golongannya. Sementara serigala terkenal dengan sifat culas, gesit, dan licik. Ia bisa menggunakan berbagai cara demi menghasilkan buruan walaupun dengan jalan tidak kesatria. Adapun hakim bagikan anjing yang suka menjilat, pandai sekali menyembunyikan kepuasannya di balik kejinakan yang dimilikinya. Begitulah hadirin, Rasulullah SAW menerangkan keberadaan umatnya. Apakah masa yang dimaksud dengan hadis tersebut telah tiba? Wallahu a'lam bishawab.